Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Sandek 45. Seperti biasa, kita akan melanjutkan alur cerita dari Battle Truck Depan Season 5. Nah, sekarang sudah berada di episode 151. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita lanjutkan. Dimana di episode sebelumnya, Xiaoyan, Guxian, dan yang lainnya berusaha menerobos kristal yang menutupi gerbang lantai ketiga dari makam surgawi kuno. Namun setelah masuk begitu dalam ke celah tirai kristal, celah kristal ini dengan cepat menutup kembali, membuat semua yang masuk menjadi tegang dan khawatir. Karena ini bisa membuat mereka semua terkurung, bahkan terkubur hidup-hidup. Cerita berlanjut, beberapa orang telah benar-benar dibuat ketakutan. Bahkan Xiaoyan dan Sun Er pun menunjukkan ekspresi yang tidak baik. Diperlihatkan ketika semua sedang khawatir, muncul serangga pelahap kuno yang terus-menerus melahap tirai kristal sambil menuju ke arah rombongan. Melihat ancaman baru ini membuat semua orang menjadi tambah khawatir lagi. Bahkan Guxian sekalipun juga menunjukkan ekspresi terkejut. Xiaoyan yang melihat itu bertanya-tanya hingga Guxian menjelaskan jika serangga kuno ini akan melahap apapun, dan setelah itu mereka akan mengeluarkan energi yang murni. Orang-orang dari klan Yan yang memperhatikan perilaku dari serangga kuno itu, sepertinya tirai kristal ini terbentuk dari energi murni yang dikeluarkan dari serangga ini. Dengan begitu, mereka dengan cepat memperbaiki tirai kristal yang telah dihancurkan hingga tertutup kembali. Hunya yang melihat ini langsung mengajak yang lainnya untuk menyerang serangga itu. Bahkan beberapa orang memutuskan untuk membantu Hunya. Namun Guxian yang melihat tindakan mereka ini menjadi marah dan memperingatkan mereka jika hal ini justru akan membuat para serangga menjadi liar dan bahkan menjadi lebih banyak. Hunya yang mendengar itu menjadi marah dan meminta Guxian lebih baik diam jika tidak memberikan bantuan. Guxian menjelaskan jika serangga ini akan melahap segala jenis energi, termasuk energi dari serangan mereka semua. Sepersekian detik kemudian, apa yang telah dikatakan Guxian ternyata benar. Serangga itu melahap salah satu tangan dari orang yang telah membantu Hunya. Bahkan serangga pelahap energi ini menjadi lebih banyak. Hal ini membuat Hunya hanya bisa tercengang melihatnya. Serangga itu pun mulai menyerang ke arah kelompok mereka, membuat Xiaoyan mengeluarkan api 3000 pembakaran untuk melindungi Sun Er. Guxian menjadi terkejut melihat ini, menyadari jika sebenarnya Xiaoyan bisa membakar serangga ini dengan api surgawinya. Xiaoyan yang tahu itu dengan senang meminta Sun Er agar tidak khawatir lagi, karena dia akan membereskan serangga pelahap energi ini dengan cepat. Saat itu juga Xiaoyan dengan ganas mengeluarkan api 3000 pembakaran hingga serangga itu menjadi hancur ketika bersentuhan dengan api surgawi Xiaoyan. Semua yang melihat ini menjadi senang karena sadar mereka akan selamat dari serangan para serangga yang merepotkan ini. Hunya yang melihat ini duduk bersila dengan santai sambil berkata jika dia tidak memiliki api surgawi, jadi dia tidak bisa memberikan bantuan dan hanya bisa melihat saja. Hal ini membuat salah satu dari klan Yao mengingatkan Hunya agar mereka bekerja sama untuk membereskan serangga ini hingga mereka bisa masuk ke lantai 3 dari makam surgawi. Hal yang mengejutkan dari salah satu orang klan Yao ini dengan terpaksa menggunakan api surgawi peringkat ke-10 hanya untuk membunuh serangga yang ada di makam surgawi kuno ini. Seketika api berwarna ungu kehitaman keluar dari dalam tubuhnya, menyebarkan panas yang sangat padat dan menakutkan. Di sisi lain, wanita dari klan Yan itu juga mengeluarkan api miliknya. Hal ini sedikit membuat Guxian tercengang. Ternyata wanita ini bernama Haozi dengan api surgawi yang berada di peringkat ke-10. Xiaoyan yang melihat ini menyadari jika api yang dikeluarkan Haozi adalah api mawar merah.
disebut juga dengan api bunga. Xiaoyan yang tidak ingin kalah langsung mengeluarkan 4 api surgawi miliknya. Hal ini tentu membuat orang-orang dari klan Yan dan Hunli tercengang melihatnya. Berbagai jenis api melonjak dengan aura panas, membakar serangga pelahap energi itu menjadi debu dan tak berdaya di hadapan api surgawi. Semua orang yang melihat ini menjadi bahagia. Yang tadinya telah putus asa, sekarang justru mereka semua tertawa dengan penuh harapan. Xiaoyan meminta semua orang yang memiliki api surgawi untuk menyerang terus agar serangga itu tidak memiliki kesempatan mengeluarkan energi murni hingga membuat tirai kristal tertutup. Xiaoyan sampai mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Hunya dan Hunli pun menjadi khawatir karena serangga itu semakin bertambah banyak. Hunya meminta semua orang yang memiliki api surgawi untuk mengajak mereka semua meninggalkan tempat ini agar bisa lepas dari kematian. Sun yang melihat Xiaoyan mulai kelelahan karena menggunakan api surgawi terlalu berlebihan, membuatnya memberikan batu inti energi agar bisa memulihkan kekuatan Xiaoyan kembali ke puncaknya lagi. Xiaoyan tanpa pikir panjang langsung memakan batu inti energi tersebut. Xiaoyan tanpa pikir panjang langsung memakan batu inti energi seperti biasanya. Hal ini tentu membuat orang yang melihat ini jadi bertanya-tanya, karena sebenarnya batu inti energi tidaklah dimakan secara langsung. Namun Sun yang mendengar ini meminta orang-orang agar tidak memperdulikan itu. Xiaoyan yang telah menelan inti energi itu pun membuat kekuatannya kembali ke puncak dan dengan segera Xiaoyan meledakkan api surgawinya. Guxian yang melihat ini membuatnya memberikan batu inti energi miliknya kepada Xiaoyan juga. Xiaoyan pun menerima inti energi dari Guxian itu dengan senang hati karena inti energi dari Guxian berada di Dozun bintang 9. Guxian di sini meminta agar semua orang memberikan batu inti energi mereka kepada Xiaoyan jika ingin selamat. Orang-orang dari klan Lei, klan Xi, klan Yan, bahkan Hunya dan Hunli yang berasal dari aula jiwa memberikan batu inti energi mereka. Meski dengan wajah yang sangat marah, namun mereka tidak memiliki pilihan lain. Xiaoyan yang mendapatkan berbagai macam batu inti energi hanya bisa berterima kasih, dan tanpa pikir panjang, Xiaoyan langsung menelan batu inti energi itu sekaligus, membuat energi liar keluar dari dalam tubuhnya hingga meledak-ledak dengan ganas. Api surgawi kali ini benar-benar mengamuk dengan ganas dalam tubuh Xiaoyan, seperti sebuah besi yang sedang melebur. Semua orang yang melihat usaha Xiaoyan tidak sia-sia membuat mereka menjadi senang. Di sini kita melihat ada 2 pasang mata berwarna merah. Namun tidak ada satupun yang menyadarinya termasuk Xiaoyan sendiri. Xiaoyan dengan cepat meminta semua orang untuk segera pergi karena sekarang pintu keluar telah terbuka. Namun mata misterius itu berkata jika mereka tidak akan bisa pergi. Tiba-tiba tempat itu berguncang dengan hebat, membuat semua orang menjadi panik. Dan seketika ratusan bahkan ribuan serangga pelahap energi terjatuh tepat di hadapan mereka semua. Tanpa sadar semua orang telah dikepung oleh serangga hingga tidak dapat ditangani lagi. Saat semua menjadi sangat kacau, Xiaoyan terpaksa mengeluarkan teratai api amarah Buddha. Guxian yang melihat tindakan Xiaoyan itu mengingatkan jika hal itu bisa merugikan dirinya sendiri. Namun Xiaoyan tidak lagi peduli karena hanya ini kesempatan mereka untuk selamat. Sambil berteriak, Xiaoyan meminta semua orang untuk mengikuti teratai api amarah Buddha. Saat semua telah bergerak, Xiaoyan sudah tidak berdaya karena kehabisan doki dalam tubuhnya. Hal ini membuat Xiaoyan terjatuh pingsan. Sun yang dari awal sangat takut dengan serangga itu terpaksa membawa Xiaoyan. Terlihat mata merah itu menargetkan Xiaoyan dan Sun. Bahkan di sini mata merah itu tertarik kepada Xiaoyan karena memiliki 4 jenis api surgawi yang berbeda.
Setelah dengan perjuangan hidup dan mati, akhirnya semua orang bisa keluar dan terbebas dari kejaran serangga pelahap kuno. Kembali kepada Xiaoyan dan Sun Er, terlihat Xiaoyan yang menahan rasa sakit membuat Sun Er sangat khawatir. Terlihat jika ada sebuah lubang kecil misterius di leher Xiaoyan yang mereka tidak sadari. Karena Xiaoyan tidak ingin membuat Sun Er khawatir, dia mengatakan jika dirinya baik-baik saja dan meminta Sun Er untuk menurunkannya. Semua orang yang telah berhasil lolos, mereka semua pergi menemui Xiaoyan dan mengucapkan terima kasih atas perjuangan Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan dan beberapa orang dari klan besar memutuskan untuk berpisah karena sekarang mereka telah berada di lantai 3 makam surgawi kuno. Namun di sini Gu Xian mengkhawatirkan Sun Er dan Xiaoyan. Dia mengatakan jika Tetua Tong sebenarnya memberikan perintah untuk dirinya agar menjaga Nona Sun Er. Jadi kali ini mereka harus pergi bersama-sama. Malam pun tiba. Mereka saling bercerita membahas makam surgawi. Ketika semua sudah sedang ingin istirahat, mereka semua dikejutkan dengan kemunculan sosok misterius. Xiaoyan merasakan jika sosok ini berada di tingkat Banseng. Gu Xian memberitahu Xiaoyan jika itu adalah tubuh energi. Hal ini membuat semua orang menyadari jika mereka akan menghadapi masalah yang benar-benar serius. Tubuh energi itu meledakkan energi yang berbentuk api hingga membakar semua yang ada di sekitarnya. Dengan energi yang padat dan dipenuhi niat membunuh, tubuh energi itu pun menyerang dengan liar. Xiaoyan menarik Sun Er dan memberitahu semua orang agar segera pergi. Di sini, tubuh energi yang berada di tingkat Banseng itu memperlakukan kelompok Xiaoyan seperti sedang bermain pitak umpet. Dia menghitung dengan pelan sampai akhirnya dia bingung angka berapa setelah angka ke-6. Karena dia tidak bisa mengingat angka itu, akhirnya tiba-tiba dengan mengejutkan dia sudah berada di atas kepala dari salah satu kelompok Xiaoyan. Terlihat tubuh energi itu mengayunkan pedang besar berwarna merah darah. Sambil menghitung korbannya, tubuh energi itu pun menemukan mereka semua dengan mudah. Bahkan Gu Xian, Xiaoyan, dan Sun Er ditemukan dengan begitu mudah. Menghadapi kenyataan ini membuat Xiaoyan hanya bisa terbelalak membuka mulutnya. Belum sempat bertindak, Xiaoyan bersama Sun Er sudah ditebas dengan pedang merah darah membuat mereka terlempar. Xiaoyan tahu jika mereka tidak bisa terus-menerus untuk menghindar. Akhirnya Xiaoyan dan Sun Er memutuskan untuk memberikan perlawanan. Di sini Xiaoyan mengeluarkan 4 api surgawinya. Namun tubuh energi yang berada di tingkat Banseng itu sama sekali tidak khawatir sedikit pun. Malah hal ini membuatnya tersenyum. Tiba-tiba Xiaoyan dengan cepat berada di belakangnya dengan teknik tsunami pemecah api. Sekali lagi tubuh energi itu hanya dengan 1 jari membuat Xiaoyan terlempar, bahkan meludahkan seteguk darah dari mulutnya. Ternyata ini hanya bagian dari rencana Xiaoyan dan Sun Er. Terlihat Sun Er ternyata sudah bergantung di atas langit dengan teknik penciptaan jari penghancur. Namun kembali, tubuh energi ini tahu jika teknik ini dari zaman kuno. Dia tertawa keras sebelum ledakan energi dari serangan Sun Er meledak dengan keras. Ketika mereka mengira tubuh energi itu telah musnah, pedang merah darah meluncur dengan cepat dari belakang mereka. Xiaoyan yang melihat ini langsung menarik Sun Er dan menggunakan armor naga ponik untuk menahan serangan itu. Perisai naga dan ponik pun dengan mudah dihancurkan, membuat Xiaoyan kembali meledakkan api surgawinya melesat dengan cepat ke arah tubuh energi itu. Sebelum itu terjadi, tiba-tiba cahaya terang muncul di kening Xiaoyan hingga membentuk sebuah segel yang ternyata itu adalah segel dari klan Xiao. Tubuh energi itu sangat terkejut ketika dia melihat segel klan Xiao, membuat dia menahan serangan Xiaoyan dan langsung meminta Xiaoyan untuk menyingkirkan serangannya. Bahkan tubuh energi ini berubah drastis.
Xiaoyan yang melihat ini menjadi bingung, dan tubuh energi ini tanpa diminta memberinya banyak gulungan teknik rahasia kepada Xiaoyan dan meminta agar Xiaoyan mau menerimanya menjadi teman. Tubuh energi itu pun mengeluarkan para teman-teman mereka, termasuk Guxian yang sudah terikat dan tak berdaya. Tubuh energi itu menyesalkan kenapa Xiaoyan tidak memberitahunya jika Xiaoyan berasal dari klan Xiao. Jika begitu, mungkin dari awal mereka tidak akan mengalami pertarungan dengan dirinya. Seketika itu tubuh energi pergi dengan meninggalkan banyak gulungan serta batu energi tingkat tinggi untuk Xiaoyan. Xiaoyan yang masih bingung bertanya-tanya apa yang telah terjadi sebenarnya. Namun tubuh energi yang berada di tingkat banseng itu tidak mendengarkan hingga dia menghilang di kedalaman hutan. Di sini Xiaoyan dan Sun Er, Guxian dan yang lainnya membahas sebenarnya apa yang membuat tubuh energi itu pergi. Sun Er memperhatikan kening Xiaoyan yang tadinya mengeluarkan tato klan. Sun Er menjelaskan kepada yang lainnya jika sewaktu Xiaoyan melawan tubuh energi, di dahi Xiaoyan muncul tato klan Xiao. Salah satu orang dari klan Gu yang mendengar itu mengatakan jika itu sangat mustahil karena secara teori darah klan Xiao telah terkuras habis. Xiaoyan juga menjelaskan jika sewaktu tato itu muncul, Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang tidak beres terjadi di dalam darahnya. Saat semua orang ragu, bahkan Xiaoyan pun meragukan tato itu, Xian menjelaskan jika semua orang jangan lupa bahwa mereka berada di makam surgawi. Mendengar itu, semua orang tersentak dan bertanya-tanya, mungkinkah ini perbuatan leluhur Xiao Xuan? Sun Er yang mengerti apa yang dirasakan Xiaoyan, dia memahami apa yang Xiaoyan inginkan saat ini. Guxian pun mengatakan jika mereka semua sudah cukup beristirahat dan sebaiknya mereka menemani Xiaoyan mencari makam leluhur klan Xiao, yaitu Xiao Xuan. Setelah mencari begitu lama, mereka menginjak sebuah formasi jebakan yang ternyata itu ulah Hunya dan Hunli. Xiaoyan dan yang lainnya meraung marah dan memaksa untuk melepaskan diri dari formasi jebakan. Namun tiba-tiba ketika Hunya meminta seseorang untuk beraksi, membuat Xiaoyan dan yang lainnya langsung tertekan tak berdaya. Di sini diperlihatkan dua sosok tubuh energi yang berada di tingkat Doseng. Mereka adalah tetua aula jiwa di masa lalu. Hal ini tentu membuat Xiaoyan dan yang lainnya terkejut tidak percaya. Hunya yang sudah tidak sabar untuk memusnahkan kelompok Xiaoyan memprovokasi dua tetua itu hingga tubuh energi tetua klan jiwa di masa lalu yang berada di tingkat Doseng itu pun mengeluarkan doki yang berbentuk ular besar yang siap menerkam kelompok Xiaoyan kapan saja. Xiaoyan dan Guxian beserta teman-teman yang lainnya terus berusaha agar bisa lepas dari formasi. Xiaoyan berteriak meminta maaf kepada semua teman-temannya karena dia merasa bersalah telah melibatkan semua dalam bahaya. Dengan 4 api surgawi yang meledak dari dalam tubuh Xiaoyan, dia berjanji akan bertarung sampai akhir. Hal ini membuat semua orang menjadi kembali bangkit dengan meledakkan doki mereka. Namun Hunya yang melihat ini hanya tertawa kecil. Dan benar saja, usaha mereka semua sia-sia. Meski tato klan yang ada di kening Xiaoyan muncul, namun darah segar keluar dari mulutnya. Meski begitu, Xiaoyan dan Sun Er tetap memaksa menggunakan teknik terbaik mereka, seperti telapak tangan penciptaan surga dan tarian pedang emas milik Sun Er. Melihat usaha kelompok Xiaoyan, dua tubuh energi klan jiwa ini hanya tersenyum jahat. Sebelum mereka dengan mudah menghancurkan bola penciptaan surga milik Xiaoyan, bersama dengan itu Xiaoyan terlempar, membuat Hunya tertawa puas, bahkan meminta agar Xiaoyan pindah alam dengan cepat. Ketika Xiaoyan benar-benar tidak lagi berdaya, Xiao Dao muncul dengan pedang darah miliknya, menepis serangan dua tubuh energi dari klan jiwa itu. Dua tetua itu pun memasang muka marah
dan meminta Xu Dao agar tidak ikut campur karena dia hanya berada di tingkat Banseng. Namun Xu Dao mengatakan jika dia dipercaya Xiao Xuan untuk menjaga garis keturunannya. Tidak bisa dipungkiri, di dalam formasi jiwa, semakin besar kekuatan seseorang, maka akan semakin kuat juga tekanan yang didapat dari formasi itu. Itu terlihat jika tangan Xu Dao sampai bergetar menahan tekanan dari formasi ini. Xu Dao yang tidak ingin terlihat lebih lemah dari dua orang klan Jiwa itu dengan wajah jahat maju menyerang dan meminta kelompok Xiaoyan agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk pergi. Xiaoyan dan yang lainnya hanya tercengang mendengar itu. Melihat pedang darah bertabrakan dengan teknik yang dikeluarkan dua tubuh energi klan Jiwa membuat semua orang tersentak kaget karena pedang darah mampu menahan teknik dua orang yang berada di tingkat Daoseng. Bahkan Xu Dao pun tidak percaya jika itu dilakukan oleh dirinya. Xiaoyan dan teman-teman lain melihat ini terus memberikan dukungan, membuat Xu Dao menjadi lebih percaya diri. Dua tubuh energi klan Jiwa itu dengan marah menyerang ke arah Xu Dao. Namun dengan percaya diri, Xu Dao kembali melemparkan pedang darah, membuat dua Daoseng itu sedikit berhati-hati. Sekali lagi hal yang mengejutkan terjadi. Pedang darah berbelok dengan cepat hingga mengenai salah satu dari mereka. Xiaoyan yang melihat ini cukup senang melihat Xu Dao yang hanya Banseng berhasil mengatasi dua orang yang berada di tingkat Daoseng. Xu Dao mulai menyadari jika itu bukan perbuatan dari dirinya. Diperlihatkan sosok seorang pria tersenyum dengan tato klan Xiao terukir di keningnya. Siapa lagi kalau bukan patriark klan Xiao terdahulu, seorang Daudi yang bernama Xiao Xuan. Orang dari klan Jiwa tersentak kaget setelah mendengar suara yang cukup dia kenal. Xiaoyan dan Xu Dao yang melihat ini sangat senang karena mereka tahu jika kali ini mereka telah aman. Dua tubuh energi klan Jiwa hanya bisa memasang wajah marah setelah melihat kemunculan Xiao Xuan yang tergantung di atas langit dengan cahaya bulan. Melihat ini dua tubuh energi klan Jiwa langsung menyiapkan serangan terkuat mereka hingga tercipta dua tengkorak ular raksasa diselimuti energi berwarna merah darah yang padat akan niat jahat. Sambil menciptakan simbol yin dan yang, Xiao Xuan hanya tersenyum dan bertanya, apakah ini serangan terbaik mereka? Tanpa bisa melakukan apa-apa, simbol yin dan yang itu menyedot tengkorak ular raksasa itu bersama dua tubuh energi klan Jiwa itu dengan begitu mudah. Melihat ini semua orang hanya terdiam tanpa bisa mengucapkan sepatah kata apapun. Setelah itu tiba-tiba semua orang disedot dan dibawa ke sebuah makam yang sudah hancur dan berantakan. Xiaoyan yang melihat batu nisan yang memancarkan cahaya biru menyadari jika ini berada di makam leluhur klan Xiao, yaitu makam Xiao Xuan. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Aduh, berapa kali ngulang-ngulang, udah berjam-jam teman-teman ini rekodnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, terus berikan masukan dan motivasinya. Terima kasih, bye bye.